Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Makta Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 1201008. Perkenalkan, nama saya Resi Jayani dengan NIM 120100001. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori belajar. Istilah teori belajar terdiri dari dua kata penting, yaitu teori dan belajar. Nah, menurut McKinsey dalam Grendel tahun 1991, teori adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian terlalu dalam dunia nyata. Sedangkan menurut Hamza tahun 2003, teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang paling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji serta dibuktikan kebenarannya. Dari dua pendapat tersebut yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas dapat dirangkum bahwa teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, analisis, dan diuji kebenarannya. Selanjutnya yaitu pengertian dari belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif, membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Nah, dari definisi teori dan belajar yang sudah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi sebelum merancang pembelajaran, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Nah, apa saja sih teori-teori belajar? Nah, yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Penggagas teori belajar behaviorisme adalah Gagnon dan Berliner. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Di dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang menjadi pengaruh besar. Terdapat tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Menurut teori behaviorisme, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Input merupakan stimulus dan output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang dapat diberikan oleh guru. Stimulus yang diberikan dapat berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain yang diberikan guru kepada siswanya. Dan respon merupakan reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Nah, teori belajar behaviorisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori belajar behaviorisme yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru akan membiasakan siswa untuk belajar mandiri dan mendorong siswa bertanya jika mengalami kesulitan. Yang ketiga, guru dapat mengganti cara mengajar atau stimulus hingga mencapai tujuan atau target pembelajaran dari siswa berupa respon dari siswa. Yang keempat, guru dapat melatih siswa kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kelima, teori ini dapat membantu guru membentuk perilaku siswa sesuai dengan yang diinginkan. Perilaku yang berdampak baik bagi siswa diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang baik, yang kurang sesuai dengan siswa, perhatiannya akan dikurangi. Nah, sekarang kekurangan teori belajar behaviorisme. Yang pertama, teori behaviorisme tidak dapat diterapkan pada semua pelajaran. Yang kedua, guru harus menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap pakai sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga,
Siswa lebih diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, dan tidak kreatif, dan memposisikan siswa sebagai siswa pasif. Yang ketiga, dalam proses belajar dan mengajar, siswa hanya dapat mendengar dan menghafal yang didengarkan. Terakhir, siswa membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada seorang guru. Nah, teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori belajar kognitif dikembangkan oleh seorang psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget. Teori kognitif membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori kognitif ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Teori kognitif memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah memudahkan siswa dalam memahami materi belajar dan membuat siswa dapat menjadi lebih mandiri dan kreatif. Sedangkan kekurangannya adalah teori ini belum bisa diterapkan pada semua tingkat pendidikan. Teori konstruktivisme dilihat dari maknanya, konstruksi berarti membangun. Dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup dan berbudaya modern. Landasan dari teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran kontekstual. Manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. 1. Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan kepada siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan dan juga melatih siswa supaya bisa mengambil keputusan. 2. Siswa dapat mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. 3. Pelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang akan membuat siswa lebih mudah dalam berintegrasi dan memahami pelajarannya. 4. Ketika proses belajar mengajar, siswa akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Yang terakhir, yang kelima, pengetahuan yang diterima siswa lebih mudah diterapkan dalam kehidupannya. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. Teori ini memiliki ruang lingkupnya lebih luas sehingga terkadang susah dimengerti. Yang terakhir, yang kedua, tugas guru menjadi kurang maksimal karena siswa diberi kebebasan lebih banyak. Teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini disebabkan karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga memiliki tujuan untuk membangun kepribadian siswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kelebihan teori belajar humanistik. 1. Tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini dapat dilihat dari siswa merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terdapat tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang terakhir, yang kedua, siswa diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain.